Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Pak Bro, gimana kabarnya Pak Bro? Baik-baik semua, puji Tuhan. Sama seperti para Wisdomers yang lain, Pak Bro. Baik-baik semua. Baik-baik saja. Terima kasih, Pak Bro. Semua ya, baik-baik saja ya, selalu. Semua baik-baik saja. Terima kasih buat doa-doanya selalu buat kita, Pak Bro. Kita terima kasih juga. saling didukung doanya, yang pastinya untuk situasi hari-hari ini kita harus saling mendukung ya Pak Bro ya. Satu dengan yang lainnya harus mendukung sehingga semuanya bisa melewati ini dengan baik. Nah Pak Bro, hari ini kita syuting kayaknya baru ya Pak Bro. Wah Pak Bro kayaknya lagi di kantor atau di mana nih Pak Bro? Oh ya, tempat peristirahatan dan kerja. Oh ini bed cave-nya Pak Bro ya? Iya. Dua Batman-nya Pak Bro. Akhirnya kita harus menggunakan cara baru karena kita tahu semuanya belum berakhir ya. Iya Pak Bro. Ya tapi tidak apa-apa. Inovasi, kreativitas tidak bisa dihalangi oleh hal-hal seperti pandemi. Terus berkarya Pak Bro. Melakukan buat Tuhan ya Pak Bro ya. Melakukan semaksimal mungkin buat Tuhan dan Tuhan akan bukakan jalan. Teknologi harus dipakai. Karena kita tahu bahwa ke depan kita tidak boleh kalah dengan perkembangan teknologi. Kita sudah bahas ya Pak Bro ya di berbagai tayangan. Kita akan gunakan terus teknologi sampai Tuhan datang, kan gitu. Wah, asik nih. Kayaknya Pak Bro udah ngasihin. Kalau kemarin kita belajar Industri 4.0, ntar lagi kita belajar Society 5.0, Pak Bro. Kalau tidak ada pandemi, sebetulnya Pak Bro, ini kita sudah ada di 5.0 dan China sudah ingin melompat satu lagi, mengembangkan 6G, dan saya nggak tahu berapa lama ya jarak antara revolusi industri kelima dan keenam, ya kita tunggu saja Pak Bro. Iya, makanya kita dituntut untuk tidak bisa berdiam diri ya Pak Bro, ya harus melakukan inovasi. Kalau enggak, gimana kita bisa membawa amanat agung Tuhan kalau kita tidak up to date? Ya pertimbangan paling mudahnya adalah kalau tidak tayang kita dimarahi oleh para Wisdomers. Oke Pak Bro. Nah ini mau ngobrol tentang, saya akan sharing screen Pak Bro ya. Oke, screen-nya sekarang. Oh. Kondisi ini Pak Bro. Kondisi ini Pak Bro. Ya, oke. Kondisi ini, apakah kita perlu angkat koper Pak Bro? Ini kan cerita mengenai koper kan, ya kalau yang sudah ikut lama Pak Bro, sudah tahu cerita koper kemana arahnya ya? Iya. Kalau saran saya siapkan dulu koper-koper kecil. Kalau kita mau pergi kan kita ada berapa koper Pak Bro? Iya. Nah, sebelum diangkat semuanya sudah harus masuk semua. Biasanya koper yang gede, yang baju utama sudah harus masuk Pak Bro. Oke. Nah, sisakan satu koper kecil yang nanti sambil kita berpikir berapa hari, mana yang harus dibawa dan tidak. Kelihatannya ini sudah saatnya untuk kita menutup koper besar dan mulai membuka koper kecil. Sorry tahu Pak. Ya Pak Bro ya, tahu ya. Ya, tapi maksudnya apakah karena kejadian ini tadi gambar tadi kan memperlihatkan adalah Taliban yang berkuasa saat ini lagi ya. Apakah karena Taliban ya Pak Bro? Ataukah memang ada secara keseluruhan? Kita akan pelan-pelan Pak Bro. Jadi pertama kalau kita lihat gambar tadi, Pak Bro juga boleh sambil tayangkan. Itu kan yang meninggal juga beberapa jatuh itu dari dekat sayap bawah itu. Iya. Dan itu ruangan pesawat Amerika tersebut itu hanya diisi 150 orang, tapi yang ada di sana tercatat sekitar 640, hampir 650. Jadi
memang sesek sekali, dicabut semua bangkunya, duduk seperti itu. Itu mau tua, muda, miskin, kaya, semua sama di sana. Dan ini masih ada lagi di belakang yang mengantri. Oke, Amerika mengirim beberapa helikopter untuk mengambil orang-orang tertinggal dan beberapa pesawat, tapi kelihatannya pesawat besarnya belum masuk lagi. Nah, Pak Bro, gini, kenapa sih ini dibilang sebagai siap-siap koper kecil? Pak Bro, kita kan pernah membahas tayangan tahun lalu itu ya terkait dengan beast race. Betul, Pak Bro. Perlombaan lari binatang-binatang. Iya. Kalau Pak Bro masih ingat, Pak Bro pakai baju hitam, digulung tangannya, saya pakai jas warna biru. Ya. Di sebuah kafe yang indah waktu itu, Pak Bro. Kita tampilkan, Pak Bro, thumbnailnya. Oh, oke. Ini ini betul, ya. Itu bicara mengenai beast race. Dan kemudian cerita ini kan juga sempat kita bahas beberapa tayangan lalu yang terkait dengan geopolitik grup. Jadi dunia mulai dibagi grouping ya. Yang terjadi hari ini dengan cepat sekali peristiwa Afghanistan itu membuka mata kita bahwa grouping itu artinya adalah setiap negara mulai memilih blok yang tepat, yang cocok buat dirinya masing-masing. Nah, kebetulan kalau kita melihat kisah yang Taliban ini, yang di Afghanistan, nanti Bapak Ibu para Wisdomers juga Pak Bro bisa tahu bahwa kemana akan berlabuh, grup ini isinya siapa saja, grup ini isinya siapa saja. Nah, arahannya kan ada di Yesaya 38 Pak Bro, yang sudah berkali-kali ada sekitar 5-6 kali saya bicara di WBW, Pak Bro. Iya. Kita buka sama-sama yuk untuk membaca di Yeskiel 38 ayat yang ke-5. Siapa yang akan pergi dalam grup, yaitu adalah grup yang ada bersama dengan Rusia, raja dari kerajaan Gog di sana ceritakan. Rusia. Dan itu teman-teman baiknya Pak Bro, kalau dibaca, itu pertama adalah orang Persia. Persia itu pasti Iran. Saya nggak tahu Pak Bro, apakah memiliki peta atau yang gampang kita lihat Pak Bro? Sebentar Pak Bro, saya ada peta Pak Bro yang menggambarkan ini sebentar. Memang paling lengkap ya kalau jadi host itu. Permintaan apapun harus ada ya Pak Bro. Kalau nggak nanti saya dijewer. Oke. Nah, ini petanya Pak Bro. Ya, ada ya? Iya. Nah, ini kalau peta, Pak Bro lihat, ini kan Rusia di atas ya? Ya, betul Pak Bro. Sekarang kita akan ingin tahu penggolongan-penggolongan dunia itu kemana saja. Siapa ikut grup siapa ikut grup yang mana. Karena koper kecil yang disiapkan ini itu bicara mengenai sudah seberapa siap grup ini untuk menjadi sebuah grup. Nah, ini. Yuk kita start dulu sesuai dengan Yesaya 38 dikatakan, ini kan kerajaan Rusia nih. Iya. Kalau Bapak Ibu melihat ayat 2, Gog, tanah Magog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Iya. Kata yang namanya Agung itu Rosh. Nah, Bapak Ibu, Wisdomer Pak Bro, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Yafet. Yafet itu anak dari Nuh ya, anak tertuanya. Iya. Anak paling gedenya. Itu Yafet punya anak. Nah, beberapa anaknya ada Gomer segala macam, ada yang namanya adalah Mesek, Mosok. Nah, Mesek atau Mosok ini itu punya istri namanya KVA. Kva. Jadi kalau gabungannya adalah Mosok atau Mesek Kva atau Moskwa. Jadi dari kata-kata saja sebetulnya kita bisa menarik mengenai sebuah geografis atau budaya yang muncul, terutama kita bawa ke Alkitab, Pak Bro. Ya, Alkitab berkata pada ayat 4, dikatakan di sana, saya bacakan, ayat kelima, maaf Pak Bro, ayat kelima, orang Persia, nah kalau kita lihat petanya, Persia itu Iran. Nah, Iran ada di bawah ya, jadi Rusia di atas, kemudian akan bersekutu sama Iran. Nah, apa yang saya ngomong hari ini, sudah terjadi, Iran itu memang didukung, di backup penuh sama Rusia sekarang. Terutama juga karena Iran kan memiliki perbedaan pola pikir mengenai religi, keyakinannya, dengan kebanyakan yang ada. Dan di Timur Tengah ini Iran dianggap salah satu musuh bersama loh Pak Bro. Iya. Nah,
Dikatakan dalam Yesaya 38 ayat kelima, Ethiopia. Kalau saya bilang Ethiopia, tentu saja kita nggak bisa lihat Ethiopia sekarang, tapi Sudan sekarang. Jadi Sudan sekarang, dulu Ethiopia. Yang kita tahu kan Pak Bro, ini ada generasi dinasti Menelik nih, anaknya Salomo. Iya. Nah, jadi bersama dengan Ratu Selatan ya. Bukan Ratu Pantai Selatan loh Pak Bro. Iya Pak Bro. Ratu Selatan. Itu adalah Ethiopia. Itu Sudan sekarang. Nah, letaknya kalau di peta Pak Bro tadi nggak ada, karena di bawah lagi Pak Bro. Yang menarik adalah tiba-tiba Rusia di atas itu bisa punya kongsi sobatnya itu adalah Iran. Ke bawah lagi langsung ke bagian Afrika, Sudan, Ethiopia. Itu jaraknya lumayan jauh ya Pak Bro, dari Rusia jauh. di atas. Tapi kan ini bicara mengenai geopolitik ya. Orang itu bisa, Australia sama Amerika kan jauh Pak Bro. Iya, tapi kan ada pola pikirnya sama gitu. Ada kaitannya, maksudnya kan pembuangan dari Amerika ke Australia. Tapi apakah secara hubungan ini, apakah dari dulunya ada hubungannya Pak Bro? Tentang tadi Rusia dengan Irak ini. Oh, Iran, sorry. Oh, kalau Rusia itu walaupun itu namanya ada, tapi dalam Alkitab tulis itu tidak muncul wilayah yang kuatnya di mana. Beda sama kerajaan Persia, namanya juga kerajaan Persia Pak Bro. Iya. Itu kan berkembang luar biasa. Jadi setelah Babel, Persia kan, Persia nanti akan jatuh ke Macedonia, Yunani ke Romawi. Nah, Romawi inilah yang berkembang nanti, kita tahu menjadi Romawi Barat, Romawi Timur, berkembang sampai sekarang. Rusia cenderung memang karena pernah perang dingin Pak Bro, jadi negara superpower zaman dulu, zaman kita masih kecil-kecil itu. Gorbachev ya Pak. Gorbachev itu ada perestroika, glasnost sama perestroika. Kalau Anda pernah dengar nama-nama ini, perubahan besar, tapi dia gagal juga kan? Iya. Nah Pak Bro, dari Rusia atas Moskwa terus turun ke bawah tuh ke Iran ke Ethiopia. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Teruskan. Ada yang namanya Put tuh Libya. Nah Libya ini unik Pak Bro. Kalau Pak Bro lihat petanya, saya nggak tahu gambarnya ada nggak tadi. Sebentar. Libya itu adanya, tidak ada. Libya itu ada di sebelah dari Mesir. Nah, Mesir dikenal sebagai negara yang tidak masuk ke bloknya Rusia ini. Oh. Tapi yang aneh, Libya yang adanya kalau kita baca peta, kita lihat ada di sebelah kirinya Mesir. Di sebelah baratnya Mesir. Jadi kalau Mesir ngelihat Libya ya ada di sebelah kanannya dia gitu. Tapi kalau kita lihat pakai peta di sebelah baratnya Mesir, itu bisa bergabung dalam aliansi ini. Menarik. Nah kemudian ada lagi yang namanya ayat ke-6 ada Betogarma, ini Turki. Nah kalau Pak Bro lihat coba dari Rusia tarik garis ke bawah itu kan ada Georgia, Azerbaijan, ada Turki kan Pak Bro? Iya. Nah, Turki itu ke bawah lurus itu ikut grupnya Rusia. Oh. Yang ini terjadi nggak? Ini sudah terjadi. Bukan berarti kemudian Rusia menjajah Turki, bukan. Ini sudah terbentuk. Jadi Turki sudah, Rusia sudah, Iran sudah, Libya sampai sekarang kelihatannya kita belum lihat arahnya. Sejak Muammar Gaddafi, almarhum. Tapi kita tahulah, Libya sama Amerika musuh besar kan ya. Nggak tahu sekarang kalau bagaimana perkembangan ke depan. Terus kan, ada yang namanya Gomer, Pak Bro. Nah, Gomer ini mana sebetulnya? Ada yang mengatakan bahwa Gomer ini adalah mantan negara-negara Eropa Timur, negara-negara Balkan, negara Timur, yang notabene kalau sekarang itu marganya tan loh, Pak Bro. Lihat di petanya. Ada Kazakhstan, ya kan di sana, Uzbekistan, ada Tajikistan, ada yang namanya Turkmenistan, Afghanistan, ada Pakistan. Jadi di bagian selatan dari Rusia ke bawah itu yang orang bilang margatan itu semua. Nah, ini kalau kita bilang itu akan pro-nya sama Rusia. Yang menarik adalah Afghanistan ini mau pro mana? Kalau kita lihat. Teman-teman, Wisdomer, Pak Bro mungkin juga pernah dengar ya, yang namanya China sedang mengembangkan pemberian dana
atau peminjaman dana besar-besaran, investasi besar-besaran kepada negara-negara yang ada di selatan dari China. Masuk yang namanya Pakistan gitu ya. Kemudian Kyrgyzstan gitu ya. China lagi ngembangin ke sana, Pak Bro. Perbatasan dia semuanya dikasih dana pinjaman dan investasi. Enggak, yang menarik adalah kan kemarin tiba-tiba China langsung membuat satu perjanjian ya Pak Bro ya. Perjanjian dagang ya Pak Bro. Kalau kita lihat adalah India sama China kan sempat rame, tegang toh. Betul. 1920 kemarin, waduh, tegang sekali, hampir perang Pak Bro. Tapi kalau saya ngomong perang, Pak Bro kan harus ngerti. Kata perang di akhir zaman ini, yang paling berbahaya bukan perang yang senjata itu Pak Bro, tapi yang pakai teknologi. Nah ini yang rame. Nah Afghanistan ini mau kemana? Apakah dia ikut negara-negara Gomer untuk naik ikut ke Rusia, akan pro ke China? Nah ini masih tanda tanya. Yang pasti menurut cerita di Yeskiel, ya seperti inilah kelompoknya. Karena negara-negara Tiongkok, Timur, China, itu akan mengambil negara Asia lain. Raja-raja Timur, Pak Bro, yang ada di Kitab Wahyu. Di Afghanistan ini begitu sekarang sudah pemerintahan baru, langsung China nomor 1 bergerak, Pak Bro. Bergerak dulu. Karena dia tahu, Afghanistan ini kan selatannya dia. Pak Bro kan tahu yang namanya diperangi sama China sampai sekarang itu adalah yang namanya yang suka mengganggu kedaulatan dia. Dan itu biasa dari selatan China. Nah, makanya China terus memperkuat benteng dia di selatan, tujuannya supaya selatan tidak mengganggu dia lagi. Nah, salah satu yang dia kasih pinjaman yaitu daftar negaranya panjang termasuk Afghanistan. Ini dunia lagi ribut masalah, ini bakal menimbulkan teroris baru. Kalau China dagang terus, Pak Bro, bener banget dagang terus. Pinjamkan uang, ambil bunganya, gitu terus. Kalau tidak bisa kembalikan, ya penguat ini selalu Pak Bro, selalu begitu. Nah, artinya kalau begini Pak Bro, bisa dibilang juga ini adalah sebelumnya kan Afghanistan dikuasai oleh Amerika ya Pak Bro ya? 2001 ya? 96 sampai 2001 Taliban berkuasa. Betul. Itu yang membuat kenapa mimpi buruk orang itu kan karena mengingat perilaku masa lalu. Makanya penting loh Pak Bro menjaga hidup ini supaya orang tuh jangan sampai sekali lancung ke ujian orang tidak akan percaya ya. Ini kan kita juga harus berhati-hati Pak Bro ya. Itu kekejamannya memang dikritik dan diberikan sebuah warning, sebuah stigma, nama buruk ya karena 5 tahun berkuasa itu betul-betul sepertinya tidak cocok dengan hak asasi manusia. Tapi 20 tahun Amerika berkuasa di sana, Pak Bro. Betul sekali. Ya, 20 tahun. Nah, artinya kan kita tahu, Pak Bro, Amerika dengan China, bagaimana mereka punya hubungan yang kelihatannya harmonis, tapi di belakangnya, apakah ini juga artinya adalah Amerika versus China gitu, Pak Bro? Atau gimana, Pak Bro? Ini nggak pernah masuk di kepala saya, Pak Bro, kalau lahir di tahun 60-an ya, Pak Bro. Kan kita tahu sejak Perang Dunia Kedua, ini saya panjang nggak apa-apa Pak Bro ya, pelan-pelan ya, sejarah mundur lagi. Iya Pak Bro, biar clear Pak Bro. Perang Dunia Kedua kita tahu pemenang itu adalah Eropa dan Amerika. NATO. Nah, karena menang, maka negara-negara yang ada di pihak Amerika, persekutuan ini, itu kemudian diberikan privilege, yaitu adalah mendapatkan kedudukan di Dewan Keamanan PBB yang notabene itu menjadi pemegang hak voting. Gitu. Siapa negara itu? Ada 5 Pak Bro. Pertama Amerika, kedua adalah Rusia, ketiga Inggris, keempat Perancis, kemudian adalah China. Saya pernah tanya sama papi saya dulu. Zaman tahun 60-an Pak Bro, 50, 60, 70 itu kan yang namanya Amerika negara besar ya. Inggris mah nggak usah diomong lah, ya toh, karena kerajaan menguasai lautan di mana-mana. Kemudian Rusia, itu kan zaman itu pakai Uni Soviet, Pak Bro. Kemudian Perancis, ini negara gede ini, Perancis terkenal sekali. Tapi saya pernah bilang sama papa saya, China ngapain ikut-ikutan, saya bilang. Ingat, pada masa penjajahan Jepang,
itu China menderita luar biasa. Sama Jepang kecil aja China pernah dijajah loh, Pak Bro. Pernah dijajah. Nah, kenapa China harus ikut? Papa saya bilang, kebetulan hari itu China kan dijajah oleh Jepang. Jepang itu musuh bersama, Pak Bro. Jerman musuh bersama. Mau bikin poros mereka berdua ini. Tetapi karena China itu melawan Jepang hari itu, maka waktu Jepang kalah, Jerman kalah, akhirnya mereka mendapatkan tempat sebagai negara yang dikasih hak berlebih lah. Tapi kan kita tahu Pak Bro, China itu nggak berkembang zaman dulu. Tahun 70, 80, 90, apa sih stigma yang namanya barang China gitu. Kalau kita ngelihat boro-boro turis Pak Bro, kehidupan di sana kalau Pak Bro pernah pergi tahun 90-an, tahun 80-an, ini negara gede. Tapi sepertinya nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan tanda kutip selain waktu itu adalah meniru mencontoh kan Pak Bro. Atau Pak Bro pernah dengar dong kayak gini pasti ya. Iya, yang katanya dia mengirim mahasiswanya ke luar negeri terus kembali dengan membawa produk-produk dan akhirnya di copy segala macam Pak Bro. Di copy. Soal copy mengcopy mah nomor satu Pak Bro. Tapi kan kita nggak bisa tutup mata dalam waktu perkembangan pada zaman tank shopping ya. Setelah itu kemudian mulai berkembang luar biasa. Dan kita tahu mereka naik. Mungkin karena ya konsepnya kerja keras. Saya masih ingat pada tahun 2000-an awal, itu pernah ada pejabat dari Indonesia yang pergi ke sana dan bertanya kepada pengurus partai di sana. Kenapa China bisa berkembang demikian pesat di Asia seperti ini? Hari itu Korea masih lebih jago, Jepang lebih hebat, tapi nggak tahu kenapa bisa muncul China. Dikatakan itu masuk dalam media massa. Jadi satu adalah berhenti untuk berselisih pendapat, silang pendapat yang tidak menambah apa-apa. Kedua adalah mereka kerja giat. Jadi habiskan semuanya untuk negara. Ya, karena kebetulan mereka komunis Pak Bro ya. Yang ketiga adalah mereka belajar kreatif untuk meniru produk-produk unggul. Tidak malu Pak Bro. Itu kan menanggung malu sekali ya, namanya barang mana nih? Barang China. Waduh, kita kalau pakai juga hari itu deg-degan loh Pak Bro. Di ruangan kita semuanya produk dari mana Pak Bro? Merek boleh keren, bener nggak Pak Bro? Iya, merek Amerika tapi made in ya Pak Bro. Iya, selalu begitu. Nah, ini yang kemudian kita harus ngerti bahwa China ini mengejar masalah ini muncul pertama kali sebetulnya perang dimulai itu 2017. Pak Bro kasih highlight 2017. 2017 ini adalah tahun Yobel. Jadi waktu Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem 2017, Pak Bro, ini Yobel. Apa yang pernah hilang dikembalikan. Yes, ini Yobel. Mereka kembali dapat pengakuan lagi. Ingat, di zaman-zaman Obama saya pernah cerita Pak Bro ya, mereka tidak mendapatkan pengakuan yang baik. Betul. Dan saya sudah mikir begini Pak Bro waktu itu. Waduh, 2017 kayak begini. Gimana nanti 18, 19, 2000, 2001 ya? Waktu itu sempat kepikir gitu Pak Bro. Dengan cepat, perang itu dimulai pada saat Trump menyatakan perang dagang. Sudah sering lihat-lihatan Pak Bro, sudah sering nggak suka. Tahu China ini duitnya banyak. Tahu dari mana duitnya banyak? Bapak Ibu, Wisdomers tahu yang namanya Australia. Kita tahu sejarah yang namanya orang Australia, tanda kutip, nggak terlalu suka sama pendatang. Apa yang terjadi sekarang? Aset-aset besar di sana, kepemilikannya China. Termasuk New Zealand. Nah, berkembang terus. Akhirnya Trump memutuskan perang dagang. Nah, perang inilah yang sebetulnya memicu apa yang terjadi sekarang. Jadi dibukanya dengan perang dagang itu. Dan kalau sama ekonomi, Pak Bro, sudah namanya ekonomi, ya semuanya perang. Gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. China terus mengembangkan, dia dagang, dan tahu bagaimana penguasaan sebuah negara, kalau Amerika pendekatannya masih caplok, sana, sesuatu, masih perang, masih ada perangnya juga. Irak perang ya, Afghanistan juga masih perang. Setelah perang, baru sumber daya ekonominya pelan-pelan gitu diambil. Kalau China dari dagang.
Kalau dagang itu, Pak Bro, fair. Ya, dagang, startnya dagang. Dua pendekatan berbeda lah antara Asia dengan Amerika. Tapi endingnya saya nggak ngira loh, Pak Bro. Apa yang tertulis di Alkitab semua terjadi. Aliansi dengan China kelihatannya nanti berbeda. Kita cuma bisa melihat satu blok, yaitu adalah bloknya Rusia, dengan ada Iran, ada Turki di sana, ada Libya di sana, ada Ethiopia, Sudan di sana, dan kemudian itu menjadi satu blok, ditambah negara-negara yang tan tadi. Ya kan kalau kita ngelihat tadi China artinya dengan Rusia bergabung ya Pak Bro. Dari dulu Selama ini selalu China sama Rusia seias kata. Iya, dari zamannya Bung Karno itu kan udah terjadi apa namanya blok-blok ya Pak Bro. Iya. Segitiga ya. Iya. Ya, kalau zaman itu kan kita tahu ada di Beijing, Moskow kan gitu. Nah, tapi kita tahu lah Pak Bro bahwa sejarah itu berulang kok. Apa yang kita lihat hari ini, kan kita tahu ini kan ada di zaman tahun 60-an Pak Bro. Iya. Tidak ada yang baru di muka bumi ya Pak Bro. Tidak ada yang baru di muka bumi. Termasuk pesawat untuk ke bulan. Iya. Ya, negara-negara berlomba tahun masih ingat tuh yang namanya pendaratan manusia pertama di bulan. Nah, ini banyak ceritanya nih Pak Bro, gitu. Dari yang paling fakta sampai teori konspirasi ada semua ini. Sampai film layar lebarnya ada sekarang Pak Bro. Ada, sudah ditulis semua. Ya, foto-fotonya ada, videonya ada, saya ada sampai hari ini. Iya. Ya, kadang-kadang tuh kita nggak bisa tahu ya, salah benar diaduk jadi satu sih. Berkembang. Terjadi lagi hari ini Pak Bro. Apakah Rusia sama China akan menjadi sebuah sekutu? Walaupun mereka terlihatnya satu arah, tapi mereka punya dua blok yang berbeda. Alkitab yang bilang, Pak Bro, bukan saya. Nah, ini menarik sekali. Nah, hari ini Afghanistan pendekatan banyak. China pendekatan. Rusia pendekatan, Pak Bro. Cuma Eropa minta supaya ada ketegasan. Gitu. Kalau Eropa sama Amerika kelihatannya repot. Menurut saya kelihatannya yang namanya tan ini semua Alkitab sudah tulis dengan jelas, kalaupun jatuh ke tangan China, endingnya akan berakhir di Rusia. Gitu. Pak Bro, kalau kembali lagi ke Taliban tadi Pak Bro. 96 ya Pak Bro ya, sampai 2001 ya, mereka berkuasa gitu. Apa sebenarnya yang sudah terjadi Pak Bro ketika masa-masa itu dan apa perbedaan ketika Amerika sudah mengambil alih waktu 2001 Pak Bro? Cerita ini Pak Bro, itu kan kita bisa baca di media massa ya. Ini juga tertutup. Artinya bukan hanya saya yang bisa mengakses ini, Anda bisa mengakses dengan cara paling mudah. Mereka masuk dan kemudian mengubah warna di sana. Artinya dipertahankanlah pola pikir dan religi mereka, tetapi kehidupannya dibuat lebih demokratis gitu. Jadi persamaan hak mulai masuk, konsep-konsep berpikir gaya barat juga sedikit masuk. Perempuan diberikan hak, nah Bapak Ibu, Wisdomers, Pak Bro harus tahu, kalau perempuan diberikan hak itu lompatan tinggi loh Pak Bro di sana, lompatan besar. Kalau kita bilang, cuma begitu, ya karena kita tahu ada Ibu kita Kartini Pak Bro. Mereka tidak. Lompatan besar terjadi. Tentu saja waktu mereka datang ke sana, itu kan nggak ada makan siang gratis Pak Bro. Orang sering bilang gini, untung apa mereka? Keluar dari sini kemudian nggak dapat apa-apa, sudah invest sekitar sekian ribu triliun uang. Dapat apa mereka? Oh, mereka dapat sesuatu. Ingat, dengan penguasaan daerah seperti itu, maka Amerika bisa lebih tenang hidupnya menghadapi teroris dunia. Itu satu. Yang harus diwaspadai, harus dipahami. Kan teman-teman tahu, daerah konflik yang seperti ini yang dituju oleh polisi dunia Amerika untuk diberangus. Jadi kalau yang akhirnya sudah dikuasai, maka yang namanya pemimpin sekarang di sana, kan dulu kan tersisih Pak Bro. Kalau tersisih itu, ya orang tuh kalau tersisih seperti itu, nomor satu ya bertahan hidup. Terlalu jauh kalau idenya, kami akan hajar Amerika, gitu kan. Jadi kalau sudah dikunci, endingnya mereka menjadi kecil Pak Bro. Nah, kalau kecil, Amerika lebih tenang. Kenapa? Karena teroris ini tidak akan menghajar kepentingan-kepentingan Amerika di seluruh muka bumi. Jadi untuk
memberikan dana kepada Afghanistan, itu sebetulnya adalah uang apa ya? Uang yang harus keluar. Itu uang yang memang untuk jasa keamanan gitu Pak Bro. Karena kalau itu nggak dibegitukan, berkembanglah nanti yang namanya orang-orang yang bersenjata. Wah, ini bisa mengancam aset-aset Amerika di negara-negara lain yang notabene kan ruginya lebih mahal Pak Bro. Itu satu. Jadi untuk apa mereka? Loh, dengan menguasai pusat-pusat tempat-tempat yang dituduh teroris seperti ini, Amerika lebih tenang, tidur lebih santai. Ini uang kecil buat mereka. Satu itu. Kedua, jangan lupa, negara-negara ini juga punya sumber alam loh. Punya Pak Bro, punya sumber alam. Masa 20 tahun nggak diambil? Nggak, dengan tidak diberitakan di media massa, bukan berarti nggak diambil Pak Bro. Sekarang ada yang teriak lagi. Itu di dalamnya masih ada timah, masih ada pembuatan baterai litium. Nggak gede Pak Bro, lebih gede Indonesia jauh Pak Bro. Iya. Ya ada di situ pertanyaannya. Coba lihat geografisnya. Untuk menambang di situ, ongkosnya gede. Di tempat-tempat yang geografisnya gampang ditambang, udah dihabisin Pak Bro. Itu dua, yang gitu. Oh, saya ngerti sekarang. Jadi walaupun banyak sumber daya yang ditemukan setelah Amerika sudah meninggalkan daripada Afghanistan, tetapi kalau sumber daya yang ada tidak mumpuni untuk bisa mengolah temuan-temuan tersebut, jadi artinya percuma. Yang ujung-ujungnya harus mengundang pihak daripada luar untuk bisa mengelola sumber daya yang ada. Nah, kalau kita lihat, ketiga, masa depannya nggak bisa dipertahankan. Ini kan pasar, Pak Bro. Kalau dikuasai jadi pasar kan. Tapi kan Bapak Ibu dan Wisdomers pada tahu, kesulitan besar tentara Amerika selama 20 tahun adalah mereka menaruh yang namanya, Pak Bro, ribuan tank, ratusan tank, ribuan mobil-mobil tentara itu tetap tinggal di sana Pak Bro. Alat-alat perang di sana, persenjataan tertinggal di sana semuanya. Masalah utama dari 20 tahun tentara Amerika ada di sana adalah mereka tidak bisa mengajari orang-orang setempat untuk punya pendidikan yang cukup soal pertahanan negara. Makanya nih, barang-barang yang tertinggal, ratusan tank dan ribuan mobil-mobil itu loh, yang kayak perang itu loh Pak Bro. Ya. Apa namanya? Mobil perintis-perintis itu loh. Iya. Jeep banyak gitu. Iya. Itu diyakini nggak sampai setahun juga habis Pak Bro. Kenapa? Spare part-nya kan nggak ada Pak Bro. Oh iya. Kedua, orang-orang sana tidak punya kemampuan untuk memperbaiki. Teknologi nggak punya. Gitu. Yang repot adalah kalau sampai China masuk, Rusia masuk, ya alat itu diambil, dikorek dalamnya Pak Bro. Kan ketahuan nanti. Sampai kalau senjata ini kemampuannya seberapa. Rahasianya, Pak. Iya, kebuka semua rahasianya. Makanya Amerika juga kadang-kadang mikir gimana ya. Tadi berapa Pak? 3 ya Pak Bro ya? 3. Nah, yang paling menarik adalah yang ketiga tadi kan nggak ada pendidikan buat mereka. 20 tahun itu kita harus lihat tidak cukup untuk negara membangun 20. Itu bukti selama 20 tahun tidak ada investasi Amerika yang masuk yang membangun Afghanistan. Nggak ada loh Pak Bro. Oh hasilnya tetap begini kok. Ini beda sama negara-negara yang mendapat dana masuk dari China kan. Dibangun. Kenapa? China butuh untuk mengirim orang Pak Bro. Jadi kalau misalnya sebuah tempat itu dibangun, kan butuh infrastruktur kan Pak Bro? Iya. Karyawannya dari mana? Jangan lupa Pak Bro, 1,5 miliar orang yang ada di China, itu kalau nggak dikirim keluar kerja, jadi masalah sosial Pak Bro. Betul. Nah, dia menjadikan negara dikasih suplai dana, berkembanglah dana itu, menjadi infrastruktur, dan orang desa bisa kerja. Ini pasar, ini dagang betul Pak Bro. Nah, yang repot adalah sekarang, orang-orang yang ada di sana tidak punya kemampuan merata terhadap teknologi. Jadi, ini harus dipertimbangkan. Highlight dari semua ini, Pak Bro. Saya harus cerita satu. 5 tahun mereka berkuasa 96 sampai 2001, Pak Bro. Iya. 5 tahun itu bisa bikin pendidikan apa sih, Pak Bro? 5 tahun.
Beda loh. Kita sampai hari ini saja itu merdeka 45, 76 tahun nih Pak Bro. Ini aja masih ada hal-hal yang harus diperbaiki di sana dan sini. 5 tahun mereka berkuasa, apakah bisa bikin pendidikan, teknologi, perakitan? Tidak bisa. Dan setelah itu 20 tahun mereka bersenjata berjuang, Pak Bro. Orang lagi perang bersenjata, itu nggak mungkin sekolah, Pak Bro. Iya. Nggak mungkin punya pemikiran kreatif. Nggak bisa yang namanya rapat. Nggak bisa yang namanya ada edukasi. Kan keluarga tuh nggak ada. Yang namanya hubungan dengan keluarga, tidak ada. Apalagi yang namanya pendalaman WBW, nggak ada, Pak Bro. Nggak ada WBW. Bayangkan 20 tahun orang perang, ditambah 5 tahun mereka belum membuat apa-apa di masa lalu, sekarang mereka sedang memimpin sebuah negara. Saya nggak bahas lah Pak Bro, udahlah ini bukan ranah saya, mungkin juga bukan ranah kita WBW. Kita nggak bahas mau kiblat kemana ini Afghanistan. Kita nggak mau bahas Pak Bro hari ini, Afghanistan ini akan dicaplok sama siapa. Kita nggak akan bahas teman-teman Afghanistan siapa aja yang punya pro dan kontra. Satu hal yang saya harus kasih garis bawah highlight Pak Bro adalah mereka adalah orang-orang yang sedang memimpin sebuah negara yang tanda kutip puing-puing karena pernah mengalami perang dan pembangunannya minim terhadap manusia dan terhadap infrastruktur. Pertanyaannya mau berapa lama bisa bertahan menguasai negara seperti ini? Ini tanda kutip nih, ini pikiran orang normal aja. Ini kan target dicaplok, Pak Bro. Iya. Kalaupun tidak terang-terangan dari belakang. Kan? Iya. Karena, Pak Bro, kenapa sih kita lari ke pembinaan? Nah, ini pembinaan lagi nih, Pak Bro. Pendidikan itu penting, tapi nggak bisa instan. Banyak tuh, Pak Bro, orang-orang yang masuk teologi pengen instan. Iya. Enggak usah teologi, yang sekolah beli gelar banyak tuh Pak Bro. Mereka ingin mendapatkan sebuah nama, kemudahan tanpa ingin untuk proses. Hasilnya tetap beda Pak Bro. Yeah. Roti yang namanya lapis legit sama roti bolu beda Pak Bro. Beda. Jadi ke depan ini mata kita cuma ngelihat, Pak, nggak bisa ini negara akan berkembang, nggak bisa. Logika kita mengatakan negara yang dipimpin oleh orang-orang yang perang. Bung Karno itu berbahasa asing poliglot loh, Pak Bro. Inggris, oke, tanpa teks. Belanda nggak usah ngomong. Jepang dia ngomong, beliau. Nah kalau yang namanya Belanda ngomong, Jerman dikit-dikit dong. Iya. Belum bahasa Jawa, belum bahasa Indonesia, poliglot beliau. Bung Hatta, itu sekolahnya luar biasa. Mendapat pendidikan dari Belanda kan. Pahlawan-pahlawan Syahrir, pahlawan-pahlawan kita, founding fathers kita, ini orang-orang yang mendapat pendidikan. Zaman dulu Budi Utomo, Pak Bro, 1908, ya, Budi Utomo. Bayangkan dengan mereka yang angkat senjata. Pak, rakyat Indonesia juga waktu itu angkat bambu runcing, Pak. Iya, tapi pemimpinnya itu bisa berpikir. Karena apa? Sekolahnya benar. Nah, sekarang ini kondisi begini. Nah, ini yang repot siapa ini? Yang stres. Apa-apa lihat petanya coba, buka petanya. Kalau sudah begini, yang stres adalah ya negara-negara yang ada di sekeliling Afghanistan. Bayangkan, ini kalau berpikirnya agak sulit nih Pak Bro. Ini kan sama dengan ada Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan, ada India ada di sana, Tiongkok, China ada di atasnya, Iran berbatasan. Pak Bro. Iya Pak Bro. Ini yang stres siapa Pak Bro? Ya orang-orang sekeliling itu. Betul. Oh, satu orang tetangga ngalami masalah keuangan. Ya kan kita harus bujuk ya Pak Bro, bantu ya Pak Bro ya. Iya, iya. Lah kalau dia nggak bantu, dia jadi lama-lama jadi maling Pak Bro. Yang dimaling pertama siapa? Ya sebelahnya tuh. Kelilingnya. Iya. Makanya China sangat berkepentingan sekali untuk menaruh yang namanya ikatan janji, investasi. Itu negara di sekelilingnya Afghanistan Pak Bro. Turkmenistan, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan. Itu duitnya sudah duit dari China Pak Bro. Ya mereka sudah terima. Gitu.
Rusia pinjemin siapa? Rusia cenderung tidak terlalu bombastis dalam meminjamkan. China besar. Jadi ke depan mau bagaimana? Itu yang saya bisa cerita Pak Bro, bahwa ke depan ini pasti bergantung sama satu pihak. Uangnya nggak ada Pak Bro. Habis perang. Pegangnya senjata. Iya. Waduh. Jadi dunia sedang berpikir ke arah sana. Ada yang pendekatannya mau keamanan, itu kayak Eropa. Yeah. Pendekatannya mau pendekatan politik. Kalau China dagang, Rusia menawarkan lah mau masuk ke dalam. Kita tunggu Pak Bro. Kelihatannya dengan cepat arahnya bisa dibaca, tidak akan sampai lewat tahun ini Pak Bro. Kita bisa lihat dengan cepat kok penggolongan-penggolongan ini. Dengan data-data yang ada ya Pak Bro ya, bisa akhirnya mengerucut pada poin itu. Nah Pak Bro, satu yang sebetulnya saya masih pertanyakan Pak Bro dalam hal ini. Gimana Pak Bro? Bagaimana mungkin Raja Selatan Mesir bisa mengambil sebuah tindakan untuk pertama kali menyerang Israel itu gimana? Kan Mesir itu sama Israel hubungannya erat sekali. Mesir negara kedua dengan persenjataan nomor 2 di daerah sana. Ya karena Mesir dapat dukungan dari Amerika. Kenapa? Karena Mesir bikin janji sama Israel kan gitu. Iya. Itu yang masih belum masuk akal di kepala saya. Bagaimana caranya Mesir nanti bisa melawan negara yang ada di melawan Israel maksud. Kalau Iran melawan Israel, Turki ke Israel, biasa lah Pak Bro. Kita sudah bisa membaca. Tapi kalau yang Mesir melawan Israel, bagaimana caranya perjanjian ini diingkari? Kita belum dapat gambaran. Lah kan katanya si Papa Trump mau balik lagi, Pak Bro. Kalau Papa Trump balik lagi kan hubungannya dilanjutkan dong, Pak Bro. Hubungan perjanjian kemarin. Betul, sebetulnya ini yang menarik, Pak Bro. Ini Amerika kan Demokrat ya, Biden. Kan berapa kali dia mendapatkan selentingan masalah-masalah tidak etis, gitu loh. Apakah bisa dia digeser juga sulit. Tetapi Trump katanya mau balik, tapi kalau sudah tunggu lewat setahun belum ada gerakan, ya bisa-bisa kempes juga Pak Bro. Toh sampai sekarang gara-gara pandemi, hubungan perbaikan antara negara Arab dengan Israel belum berjalan lagi kan, gara-gara Jared Kushner-nya sudah belum aktif lagi maksudnya. Mungkin lagi disiapin Pak Bro, bukan Papa Trump yang masuk, tapi another Trump Pak Bro. Seperti ramalannya Bart Simpson. Beberapa hamba Tuhan 2017 sudah berkata, Trump itu kan artinya trompet. Disamakan konsep berpikir dengan trompet. Artinya Trump itu memberikan sebuah tiupan trompet, sebuah warning, bahwa inilah dimulainya sebuah situasi dunia. Kita mungkin hampir nggak pernah bahas Pak Bro ya, mungkin beberapa khotbah juga sempat terselip, saya juga lupa khotbah di mana. Tentang 2017 tahun Yobel. Iya. Nikmatnya membahas yang 2015-16-nya waktu itu. Jadi 7 kali 7, 49-nya. Jadi setelah itu, nah yang 2017 kita nggak bahas seperti itu. Tapi ini menarik Pak Bro, bahwa soal Afghanistan kita tahu akan segera memunculkan peminat yang akan menawarkan penggabungan. Ini juga memicu Pak Bro tahu ya bahwa Afghanistan sama ISIS itu berhadapan. Ya, saya tahu ya bahwa beda lah, mereka beda. Walaupun mereka sering membuat tanda kutip beberapa teror, mereka berbeda. Sementara kita lihat sulit lah Pak Bro kalau nggak minta bantuan orang. Pendidikan nggak bagus di sana Pak Bro, nggak jalan. Ya, untuk memegang sebuah negara kalau pendidikan tidak maju. Nah, artinya kita akan menunggu bagaimana Cina membangun infrastruktur di dalam penguasaan sekarang Taliban ini ya Pak Bro ya. Bagaimana dia tadi? Mungkin tidak akan dibangun habis-habisan. Saya nggak tahu. Pak Bro kan tahu bahwa Australia, New Zealand ke arah sana, China investasi besar-besaran, invest besar-besaran. Dan di Asia Tenggara besar-besaran Pak Bro. Negara-negara tertentu yang tadi saya bilang selatan itu dikasih juga. Tapi walaupun dikasih Pak Bro, mereka beda ya. Yang dibangunnya beda.
Kalau Pak Bro ke selatan tuh China membangun negara yang mengambil alih operasi juga. Gitu. Iya, betul. Kita tunggu Pak Bro. Pertanyaan terakhir Pak Bro, sebelum closing Pak Bro. Gimana? Bagaimana hubungannya dengan Indonesia Pak Bro? Apapun itu kan akhirnya kita harus berkaitan dengan Indonesia. Pak Bro tahu kan kalau kita ngomong Taliban, ngomong ISIS gitu. Bagaimana akhirnya seolah-olah membuat bola tanggung buat teman-teman buat yang ada di Indonesia untuk bangkitnya another teroris kan Pak Bro? Sebetulnya kalau kita melihat ya, nubuatan terhadap kebangkitan Indonesia untuk kegerakan akhir zaman rohani di dunia ini, sebetulnya doa-doa kita mampu kok, Pak Bro, meredam. Selama kita tahu bahwa rumah Tuhan menjadi satu, unity. Pak Bro berasa tidak? Pandemi ini sebetulnya membuat kegerakan rumah Tuhan lebih bersatu. Iya. Kita bisa menerima member Zoom, member perusahaan doa, dari manapun, ibadah yang ikut ke kita dari manapun orangnya, tanpa kita pernah membeda-bedakan kan? Iya. Ini permulaan yang baik sebetulnya. Termasuk kalau kita mau berdoa. Dulu kan kalau Pak Bro tahu, orang itu mengenal gereja dari nama gembalanya. Kalau disebutkan nama gerejanya apa itu? Namanya adalah X misalnya. Gereja Tabor misalnya. Siapa tuh? Di mana tuh? Gitu. Tapi kalau menyebutkan nama seseorangnya, itu bisa lebih dikenal kan gitu Pak Bro ya. Tapi kalau kita ngelihat hari ini, kita tahu bahwa orang tuh ibadah bisa di mana-mana. Tangan siapa yang bisa mengendalikan Pak Bro? Betul. Nah, jadi kesatuan inilah yang penting untuk kita paham bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, itu sebetulnya kita ada imbasnya. Karena pertama adalah posisi geografis kita yang sangat penting untuk masalah ekonomi, masalah pertahanan, kita ini tempatnya benar-benar terbuka, Pak. Pulaunya terbuka kemana-mana. Jadi sebenarnya banyak yang pengen menjadikan daerah kita sebagai daerah untuk tanda kutip lebih manut lah, lebih ngikut lah kepada pihak-pihak tersebut. Iya. Wah kayaknya nanti kita harus bahas Indonesia dari sudut pandang Alkitab nih Pak Bro. Ya, betul. Iya. Kita bikin sesi khusus ya Pak Bro ya. Indonesia dari sudut pandang Alkitab. Ya, jadi koper kecil Pak Bro, disiapkan saja. Jadi koper gede harus sudah lock ya Pak Bro? Oh, sudah lock, harus sudah lock. Karena nggak bisa. Dasar-dasar kekristenan yang kita yakini sudah harus selesai, nggak dibahas lagi. Udah lock harus. Yang kecil kita buka, isinya pertama adalah kita melihat kondisi Afghanistan, akan memunculkan tanda kutip backup di belakangnya yang baru muncul. Oke, Pak. Kedua, keputusan besar nanti Amerika dan Eropa terhadap Afghanistan tentu saja akan memicu ucapan-ucapan yang sedikit akan mengcounter dari pihak Rusia dan China. Grup itu. Ke depan kita tahu ini akan memicu juga entah sentimen positif atau negatif terhadap pergerakan Indonesia, tapi saya yakin Pak Bro, doa-doa kita masih bisa untuk menahan. Yes. Nah Pak Bro, kalau kita melihat ini semua ya Pak Bro, apakah akan terjadi yang namanya efek domino Pak Bro? Apakah ada ledakan-ledakan lain yang akan terjadi di sekeliling area ini Pak Bro? Saya pegang Alkitab aja Pak Bro, bahwa gini, semua akan kembali ke Timur Tengah. Dan fokusnya adalah tentu saja harus bangsa pilihan dan Palestina. Sesuai Daniel 11, 40-45, fokusnya akan kembali ke masalah Timur Tengah. Jadi kan ini adanya di daerah-daerah yang konflik dengan Amerika, Pak Bro. Yeah. Amerika konflik dengan, Amerika ribut sama si A, China ambil A, kan gitu. China ribut sama si B, Amerika ikut B, kan gitu, Pak Bro. Nah, jadi ini Afghanistan seperti Irak, toh, Pak Bro. Irak, Afghanistan, habis ini. Nah, tergantung kepentingan Amerika di mana lagi. Kalau selesai dengan Irak, dengan Afghanistan, kelihatannya ribut yang paling mungkin itu masih Suriah, Pak Bro. Suriah ya, Pak Bro ya. Belum selesai, toh? Belum ada settlement nih. Belum. Jadi Irak selesai, ya toh. Afghanistan kelar.
Suriah belum beres. Ini kalau sudah Suriah, baliknya Israel tinggal selangkah Pak Bro ke selatan. Nanti tiba-tiba Erdogan telepon Putin, Pak Bro. Kemarin sempat telepon masalah ini, Iya. tapi tidak diperpanjang kan. Iya. Jadi kalau mau lihat tanda dua macam, tanda yang sangat jelas atau tanda yang pertama, tanda yang sangat jelas atau tanda yang sangat-sangat jelas. Pak Bro mau yang mana nih? Kalau tanda yang jelas adalah berputar di Timur Tengah. Semua masalah Timur Tengah perhatikan. Yang kedua, yang sangat-sangat jelas adalah kalau sudah ngutak-ngatik sama Israel. Kelihatannya si kawasan setelah ini akan mulai meredam. Karena apa? China sudah punya grup, Amerika sudah punya grup. Ditolak Amerika, diambil China, ditolak China, diambil Amerika. Mulai pembagian blok. Gitu. Kayaknya udah clear semua ya Pak Bro ya. Kita tunggu aja nanti kiprahnya ke depan. Kalau ada lagi kita bisa update. Jadi di Wednesday Bible Wisdom kita selalu update dengan situasi-situasi yang ada. Yang pastinya bagaimana situasi yang ada kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Tadi Pak Bro Aruna sudah membacakan Yeskiel. Bagaimana semuanya sudah pernah kita bahas di Bisres ya waktu itu ya Pak Bro ya. Nah Pak Bro sebagai closing apakah Pak Bro boleh mendoakan para wisdomers? Tadi berkaitan dengan Pak Bro berbicara tentang poin doa-doa kita orang-orang percaya masih sanggup, masih bisa menahan dari gerakan yang ada dan berdoa bagi mereka semua, bagi kita semua supaya api kegerakan ini terus tetap ada yang pastinya adalah amanat agung Tuhan Yesus untuk bisa dilakukan. Silakan Pak Bro. Mari para wisdomer kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan boleh kami terima sampai hari ini. Membuat kami paham, membuat kami mengerti rencana Tuhan ke depan dalam hari-hari ini. Berkati berlimpah-limpah para pemirsa wisdomer sekalian. Biarlah hati kami terus membara. Kami terus mau berdoa berjaga-jaga. Kami mengerti bahwa doa-doa kami akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami mengerti dunia sedang mengalami kegoncangan di mana-mana, tapi kami tahu kerajaan-Mu tak pernah tergoncangkan. Berkati berlimpah, limpah, limpah, limpah untuk umat-Mu, dan biarlah kami boleh berjalan seperti yang Engkau mau. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Wisdomers sekalian, terima kasih sudah melihat tayangan ini, dan kita akan ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati. Tetapi saat ini Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami. Dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GB Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Petra Vanggidai. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan.
Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19, berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengerja dan jemaat. Juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel, serta membagikan nasi box kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.